Oh, itu kamu. Saya seharusnya tidak pergi begitu saja dengan keadaan marah seperti tadi. Saya membiarkan bangsawan yang sombong itu membuatku kehilangan ketenangan dan bertindak di luar akal sehatku. Dan saya cuma mau bilang, maaf, saya telah bertindak bodoh dan saya harap kamu bisa memaafkanku atas hal itu. Tidak perlu khawatir. Kita semua punya momen ketika kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang kita sesali. Itu sudah menjadi sifat manusia. Dan terima kasih telah menyelamatkanku. Setelah saya mendinginkan kepala saya memutuskan untuk kembali ke sini. Dan saya senang karena datang tepat waktu. Tapi kenapa kamu sendirian? Kupikir kamu bersama orang itu. Ya, saya barusan masuk dan bertemu dengan monster tadi. Jadi jika kamu tidak bertemu Safi, berarti dia lewat jalan yang lain. Saya pikir kamu tidak keberatan kalau saya ikut denganmu kan? Tentu saja, lebih baik berdua daripada sendiri. Kalau boleh saya tahu, kamu termasuk dalam golongan kelas sosial apa? Ya, saya tahu pertanyaan saya terdengar agak sensitif. Apalagi mengingat ledakan amarah saya tadi pada orang itu. Tapi tolong jangan anggap remeh. Saya cuma penasaran ingin tahu dengan siapa saja saya akan bergaul. Bisa dibilang, saya tidak punya setetes darah bangsawan pun dalam keluargaku. Tapi bagaimanapun itu, kita bertiga akan berdiri di jalur yang sama. Baiklah. Sebaiknya kita segera bergerak. Ya, Kamu dengar itu? sepertinya dia dalam masalah. Ayo. Dia mengalahkannya sendirian. Dilihat dari penampilannya, saya rasa dia tidak butuh bantuan dari kita. Dia menguasai teknik pedang bumerang. Teknik ini sering digunakan untuk memancing ikan besar, tapi dia memakainya untuk melawan monster. Dan dilihat dari tekniknya, dia bukan seorang amatir. Apa kalian butuh sesuatu? Maaf, saya hanya mengagumi kepandaianmu dalam berpedang. Harus saya katakan, saya tidak menyangka Anda mampu melakukannya. Saya terkesan. Apa yang sedang kau bicarakan? Setelah semua kegaduhan tentang mencari jalan keluar sendirian, saya tidak menyangka kau benar-benar akan bergantung pada bantuan orang lain. Saya bisa menebak kamu sadar tak lama setelah kamu pergi dengan marah, lalu kembali untuk meminta maaf seperti anak baik. Sungguh kebajikan orang biasa. Mengapa seorang bangsawan yang sombong seperti saya akan terlalu hina untuk melakukan hal seperti itu? Sebenarnya, apa masalahmu? Kalian para bangsawan benar-benar sama saja. Kalian begitu besar kepala. Herannya kenapa kepala kalian tidak meledak. Dan kau bukan sekadar bangsawan biasa. Rumah Arbahala adalah salah satu yang berperingkat tertinggi di negara ini. Saya yakin Anda senang memandang rendah kami. Jiwa-jiwa yang kurang beruntung seperti kami. Lihatlah siapa yang bicara. Saya tidak butuh ceramah tentang pangkat dari putra gubernur kekaisaran. Pantas saja saya agak familiar dengan nama Zenithgers. Bramaznittgers, rakyat jelata pertama yang pernah menduduki jabatan gubernur kekaisaran di downtown, orang pertama yang memerintah ibu kota. Dan pemuda keras kepala ini kebetulan adalah anak dari orang itu. Jabatan yang cukup jernih untuk orang biasa, bukan begitu? Apa yang salah dengan orang biasa menjadi gubernur? Ya, ayah saya adalah gubernur kekaisaran, tetapi ia memperoleh posisi itu melalui kerja keras dan kejujuran selama bertahun-tahun. Jangan samakan dia dengan kalian kaum nepotis yang mendapatkan gelar sejak kalian dilahirkan. Saya hanya menganggap ayahmu sebagai seorang reformis dan teman dekat Perdana Menteri. Dan seperti yang Anda sadari dengan jelas, faksi itu sedang berkonflik dengan faksi bangsawan yang dipimpin oleh tidak lain dari 4 keluarga besar. Bila kau melihatnya dari sudut pandang itu, tiba-tiba kemarahanmu yang penuh kebencian terhadap kaum bangsawan tanpa agak kekanak-kanakan. Bukankah begitu? Kau benar-benar... Menurutku kamu bertindak terlalu jauh, Safi. Perselisihan kalian adalah urusan kalian. Saya tidak akan memihak siapapun.
Tetapi menyeret ayahnya ke dalam masalah ini adalah hal yang sangat rendah. Sebaiknya kamu jangan melakukan hal itu. Saya tahu kamu pasti orang yang lebih baik dari itu. Mungkin saya sedikit keterlaluan. Mungkin lebih baik kalau saya meninggalkan kalian berdua untuk mencari jalan keluar dari sini. Saya sedih untuk mengatakan bahwa perselisihan semacam ini cukup menunjukkan bagaimana pemerintah kekaisaran saat ini. Bagaimana denganmu, Jailos? Apa kamu sudah lebih tenang sekarang? Ya, dan saya ingin minta maaf atas tindakanku. Saya seharusnya tidak menjadi begitu marah atas ejekannya. Kamu memang agak mudah kehilangan ketenanganmu. Saya benar-benar tidak menyangka kalau kamu anak gubernur kekaisaran. Bukannya saya berusaha menyembunyikannya, saya hanya tidak suka menceritakannya kepada semua orang. Saya tidak suka menyombongkan diri. Tapi untuk memperjelas, itu tidak mengubah siapa saya. Intinya, saya orang biasa, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gaji ayahku tidak ada apa-apanya untuk dibanggakan, dan dia tidak memiliki satupun fasilitas yang biasa didapatkan para bangsawan. Saya pernah mendengar nama ayahmu, tetapi saya tidak tahu apapun tentangnya. Baiklah, cukup tentang ayahku untuk saat ini. Kita harus segera bergerak, kita sudah membuang terlalu banyak waktu di sini. Ya, kau benar. Kita harus bergegas. Monster apa lagi ini? Monster ini kelihatan kuat. Mungkin akan sangat sulit untuk menghancurkannya. Setuju, kita harus lebih waspada terhadap yang satu ini. Bersiaplah. Dia datang. Serang. Ternyata tidak sekuat yang kubayangkan. Ya, kupikir juga begitu. Ini menjadi latihan menembak yang bagus untukku. Apa yang harus kita lakukan dengan yang satu ini? Apa monster seperti ini memang dipelihara di pemerintahan kekaisaran? Tentu saja tidak. Saya yakin kulit monster ini sekeras batu. Apa yang kau tunggu? Ayo lari. Sial, pintu gerbangnya tertutup. Monster ini benar-benar tidak akan membiarkan kita pergi. Tidak ada pilihan, kita harus melawannya. Sial, tidak kusangka di hari pertamaku ke Elfar malah melawan monster seperti ini. Bersiaplah dan tetap waspada. Hei, ke arah sini. Ayo cepat, apa yang kalian tunggu? Apa kau yang menutup pintu gerbangnya? Sepertinya pintu gerbang ini menutup sendiri saat ada yang melewatinya. Apa kau juga mau bilang kalau pintu gerbangnya terbuka sendiri saat kami akan diserang monster besar itu? Begitulah kenyataannya. Setidaknya saya sudah berusaha membukanya, walaupun sampai sekarang saya belum mendapatkan ucapan terima kasih. Hei kalian berdua, ayo ke sini. Akhirnya, kita sampai. Pemandangan musim semi benar-benar terlihat segar dari sini.
Wah, tempat ini terlihat sangat nyaman. Disinilah kerajaan Elvar, tempat kediaman Raja Esher Ronhar. Saya tidak terlalu peduli tentang sejarah kekaisaran atau siapa yang mendirikan pelatihan militer ini. Saya hanya penasaran ingin tahu bagaimana pelatihan ini akan berjalan. Sebaiknya kita segera mencari gedung militernya. Sepertinya mereka bertiga yang akan menjadi asuhan Thalia di divisi Shiro. Thalia kali ini akan mengemban tugas yang cukup berat. Bisa dibilang divisi Shiro adalah divisi percobaan. Semoga mereka bisa bertahan divisi ini. Wah, sepertinya yang di sana itulah tempat pelatihan militernya. Apa bunga-bunga itu asli? Saya belum pernah melihat begitu banyak bunga yang bermekaran sekaligus. Kamu tinggal di tempat seperti apa sampai kamu tidak pernah melihatnya? Halo. Selamat datang di Elvar. Semoga kalian suka dengan tempat ini. Ibu Thalia sudah memesankan 3 kamar untuk kalian menginap malam ini. Silahkan ikuti saya. Silahkan duduk. Maaf Pak, tapi kenapa Ibu Thalia memesan kamar buat kami? Siapa Ibu Thalia ini Pak? Kalian akan tahu sendiri besok. Hari ini istirahatlah di sini. Kamarnya ada di lantai atas. Besok pagi baru kalian pergi ke gedung militer. Semoga tidur kalian nyenyak malam ini. Silahkan. Baiklah, terima kasih Pak. Hei, kalau tidak salah namamu Freyde kan? Ya, ada apa? Saya tidak tahu apa yang bisa diharapkan dengan dibentuknya divisi Shiro ini. Tapi saya hanya ingin kamu tahu kalau saya masih tidak bisa menerima ini. Semoga kamu mengerti. Dan saya ingin berterima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Sampai jumpa besok. Jadi seperti ini gedung pelatihan militer di Elvar. Saya akan menghabiskan 2 tahun ke depan di sini. Penasaran berapa lama lagi sebelum saya menganggapnya sebagai rumah? Tapi, ya, sepertinya saya akan menyukainya.